Hijrah hati, saudaraku sekalian. Kenapa mesti hatinya yang hijrah? Kenapa bukan hijrah menuju Allah aja gitu? Pakai ada hatinya. Karena saudaraku sekalian saya muliakan, sesuatu itu kalau nyampe ke hati itu akan lebih istiqomah, akan lebih konsisten dibandingkan dengan hanya zahirnya saja. Karena manusia itu kan terdiri dari badan sama hati. Betul begitu kan? Kita ini disebut manusia karena punya badan juga sama punya hati juga. Kalau misalnya nggak punya badan, namanya bukan manusia, akan tetapi hantu. Ya, nggak punya badan kayak kita nih namanya jin, begitu kan ya. Nah, kemudian hati juga nih kita punya nih teman-teman sekalian, dan ini juga keabsahan untuk menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Hati yang benar, hati yang bagus. Kenapa yang dihijrahkan harus hatinya? Kenapa yang mesti menuju Allah itu hatinya? Karena memang saudara sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa sampai kepada Allah, darah kalian maupun daging kalian, akan tetapi yang bisa sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Dan takwa itu Nabi Muhammad mengatakan, mengisyaratkan dalam hadisnya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini, di hatimu. Bukan di pakaian yang kamu kenakan, bukan di bahasa yang kamu katakan, akan tetapi takwa letaknya di dalam hati. Sayyidina Umar pernah melihat ada seorang pemuda. Bu, ini saya kalau keinget cerita ini, ingat betapa zaman sekarang ini banyak nih yang model-modelannya pemuda-pemuda yang seperti ini. Jadi di zaman Sayyidina Umar ada seorang pemuda yang dia itu suka menunjukkan ketakwaannya dengan pakaian dan gerak tubuh. Jadi dia itu pakaiannya udah kayak yang paling takwa gitu. Ya, pakaiannya udah yang paling sunnah lah gitu ya. Udah yang paling kelihatan kayak paling menjaga gitu terhadap urusan berpakaian. Maaf teman-teman. Oh, zaman sekarang tuh kan ada tuh kan yang misalnya kalau dia perempuan gitu ya, kerudungannya sampai lapis-lapis begitu ya, yang paling lebar gitu ya. Bukan berarti nggak bagus, bagus kalau dibarengi sama takwanya hati. Tapi jadi sesuatu hal yang kurang baik apabila hanya benerin pakaian tapi tidak benerin yang di dalam pakaian. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, pemuda ini yang seperti itu. Pemuda ini seperti itu. Jadi bajunya udah kelihatan yang paling takwa gitu. Ya. Kemudian rupanya juga udah kelihatan yang paling kayak kelihatan paling khusyuk gitu. Dan kalau jalan itu dia selalu nunduk-nunduk gitu. Dan kalau ketemu sama orang-orang yang kayak Sayyidina Umar dan lain sebagainya gitu ya, yang paling kelihatan kayak paling khusyuk gitu, kayak paling merendah gitu. Masalahnya yang dihadapi Sayyidina Umar bin Khattab, yang seringkali tahu isi hati orang. Saudaraku sekalian, ada banyak para walinya Allah
para kekasih-kasih Allah, itu yang sama Allah dikasih lihat isi hatinya orang. Saya banyak ketemu sama orang-orang yang seperti itu. Di Kota Tarim, Hadramaut Yaman tuh banyak yang modelannya begitu. Saya ada ceritain juga tuh di buku Bidadari Bumi. Baik Bidadari Bumi 1, Bidadari Bumi 2, yang saya ngomong dalam hati aja udah denger gitu merekanya. Subhanallah. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, di Indonesia juga bukan berarti nggak ada. Ada. Teman-teman sih sekalian. Tapi saya tidak termasuk diantaranya. Gak usah deg-degan. Gitu ya. Ustazah jangan-jangan tahu nih isi hati kita. Enggak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi Ustazah kalau ngomong suka pas deh sama yang perlu saya dengar. Ada tuh yang suka ngomong kayak gitu. Itu artinya kamu dicinta sama Allah. Allah jadikan saya menyampaikan apa yang perlu untuk kamu dengarkan. Kamunya yang tercinta di sisi Allah SWT, bukan sayanya. Teman-teman, saya hanya dipakai sama Allah alat untuk menyampaikan apa yang Allah inginkan untuk kamu dengar. Jadi sekalian, Sayyidina Umar tahu isi hatinya orang. Jadi nih orang ketemu sama Sayyidina Umar di salah satu gang, di jalan, gang kecil ya, ketemu sama Sayyidina Umar. Dia dari jauh nih ngeliat Sayyidina Umar gini-gini nih. Jalannya tuh sampai kayak yang gimana gitu. Dia jalan tuh nunduk mau ketemu sama Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar tahu isi hatinya, enggak setakwa itu juga dia. Sayyidina Umar tahu bagaimana dia kalau ngelihat perempuan suka jelalatan. Sayyidina Umar tahu betapa hatinya seringkali dia merasa dirinya lebih baik dari si fulan si faltan. Sayyidina Umar tahu sholatnya dia belum sehusu itu, baca Qur'annya dia belum sehusu itu, ibadahnya belum setawadu itu. Maka Sayyidina Umar ketika berjumpa dengan orang tersebut, begitu papasan sama Sayyidina Umar berhenti, kemudian dijengkut kepalanya sama Sayyidina Umar. Diginiin nih, apa bahasanya? Anggaplah bener ya, dijengkut. Ditoyor, oke lah. Ditoyor sama Sayyidina Umar. Ya Allah, kayak apa rasanya tuh ya? Diginiin sama Sayyidina Umar. Ya gulam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, laisa hahuna. Nah, takwa letaknya di hatimu, bukan di dahimu. Kamu gak harus nunduk-nunduk kayak gitu untuk menunjukkan kamu bertakwa. Yang penting adalah urusan hati. Makanya nih bicara hijrah, kita tidak hanya bicara hijrahnya badan teman-teman, akan tetapi yang kita bicarakan adalah hijrahnya hati. Sebab hati kalau sudah memantapkan langkah, ia tak tergoyahkan. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita hati yang mengerti melangkah menuju Allah dan tidak pernah terpalingkan dari jalannya, insya Allah. Teman-teman sekalian, kenapa hati lebih penting daripada hijrahnya hati ketika hijrah? Hijrah itu apa sih Ustazah? Hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu ya. Kalau kamu selama ini berada dalam jalan maksiat, nah kamu hijrahkan menuju ke jalan taat. Kamu pindahkan keadaan kamu nih dari yang keadaan maksiat, misalnya dosa, kamu pindahkan kepada keadaan taat. Nah itu namanya hijrah. Orang yang asalnya nggak sholat, kemudian dia sholat, namanya dia telah hijrah. Orang yang asalnya durhaka sama orang tua, kemudian menjadi orang yang bakti sama orang tua, namanya dia adalah orang yang hijrah. Gitu, berpindahan dari satu tempat, satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah itu istilahnya hijrah. Saudara sekalian saya muliakan. Nah kenapa
kita harusnya lebih konsentrasi kepada hijrahnya hati daripada hijrahnya badan, karena 3 hal sekurangnya. Saya akan sampaikan karena 3 hal. Nanti saya akan sampaikan juga hijrah apa sih yang Ustazah maksudkan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kenapa nih yang perlu dihijrahkan itu konsentrasinya kepada hati, bukan hanya sekedar badan. Teman-teman sekalian, karena 3 hal. Yang pertama karena hati itu adalah raja yang ditaati oleh seluruh anggota badan. Kalau hatinya baik, yang lain bakalan baik. Bu, Dek, Kak, ini yang nyaut 1 orang loh. Berarti dia ibu juga, kakak juga, adik juga. Sebenarnya umurmu berapa? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, hati itu kalau dia baik, semua anggota tubuh yang lain bakalan ikutan baik. Semua yang lain bakalan ikutan baik. Makanya konsentrasi kita sama hati, kita memperbaiki hati sama kita memperbaiki seluruh anggota tubuh. Hatinya dulu nih yang mesti dibenerin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad kullah wa idza fasadat fasadal jasad kullah. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Apabila dia bagus, bagus seluruh anggota tubuhnya. Kalau dia rusak, rusak seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal darah tersebut adalah hati. Hati kita benar, hidup kita benar. Hati kita rusak, hidup kita rusak, walaupun kelihatannya kayak benar. Walaupun kelihatannya kayak benar, hatinya rusak, rusak semuanya teman-teman. Hatinya rusak, rusak semuanya. Makanya emang yang harus kita benerin yang utama nih hati. Karena hati kalau bener, bener semua. Hati kalau bener, mata bakal seneng melihat kepada kebaikan-kebaikan. Telinga bakalan seneng dengerin kebaikan-kebaikan. Tangan bakalan seneng sedekah, bakal seneng ngasih, nggak tega nyubit, nggak demen mukul. Hatinya baik, hatinya baik. Lisan, orang kalau hatinya baik, lisannya bakalan baik, Bu. Karena nih yang namanya lisan, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh itu ibu-ibu sekalian seperti moncongnya teko. Nih, Bu. Nih Bu, lihat gak teko nih? Nah, nih ya, saya tuangin. Keluarnya apa, Bu? Padahal dalamnya kopi loh. Percaya nggak? Enggak percaya. Kalau yang dituangkan keluarnya air, berarti dalamnya isinya air. Demikian pula dengan hati kita juga gitu. Kalau hatinya baik, yang keluar dari lisan bakalannya kalimat-kalimat yang baik. Jadi nggak bener ada orang ngomong kayak gini, gua mah ya, nih kasar nih, gua mah emang kalau ngomong nih seluruh isi kebun binatang nih keluar semua nih. Tapi jangan salah, hati gue baik. Kalau hatinya baik, yang keluar juga bakalan baik. Gitu. Kalau orang yang keluarnya itu yang nggak baik kata-katanya, berarti hatinya juga kurang baik. Makanya benerin hati, nanti yang lain bakalan jadi bener. Hati itu adalah raja yang ditaati.
Kalau hatinya bagus, dia akan memerintahkan yang bagus-bagus dan semuanya bakalan taat jadi bagus pula. Yang kedua, kenapa hati nih yang harusnya jadi prioritas dalam kehidupan kita? Kita mau hijrah nih, yang perlu dihijrahin hatinya. Kenapa? Li'annahu mahal nazarillah. Karena sungguhnya hati itu adalah pusat pandangan Allah, sebagaimana muka adalah pusat pandangan manusia. Bu, kita kalau ngelihat orang, kalau kita anggap saya ketemu orang, saya lihat fulan, itu yang kamu lihat kakinya, punggungnya, apa wajahnya? Kalau kamu lagi ketemu sama orang tuh ketemunya pundakmu, apa kakimu atau wajahmu? Wajah, teman-teman. Karena wajah adalah pusat pandangan manusia. Orang tuh ngeliat tuh yang dilihat mukanya. Orang kalau bilang, ih cakep ya, apanya maksudnya? Wajahnya. Enggak kok, biasa aja. Maksud saya kakinya. Ya enggak mungkin. Pasti yang dimaksudkan adalah wajahnya gitu. Nah, kalau ibu-ibu mau tahu, Allah itu yang jadi pusat pandangan Allah kepada kita manusia adalah hati kita. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum, walakin yanzur ila qulubikum. Kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, Allah tidak melihat kepada wajah kalian, tidak melihat kepada kulit kalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Allah nggak terlalu lihat nih ibu-ibu nih, kalau dilihatin kan semuanya badannya ada di sini, tapi nilaimu di mata Allah saat ini tergantung apakah hatimu juga ada di sini atau udah pulang ke dapur. Ada nih badannya di sini tapi hatinya lagi di dapur. Ada yang lagi di sini hatinya udah pulang ke rumah. Ada banyak. Ada yang hatinya di sini, ada yang badannya di sini hatinya lagi di pasar. Banyak. Ada yang badannya di sini hatinya lagi di Shopee. Ada juga. Sehingga sekalian saya muliakan, yang dihitung ngaji di sini, yang dihitung dapatnya banyak, berkahnya dapat, ampunan majelis dapat, ilmu manfaat dapat, pandangan kasih sayang Allah dapat, itu semua yang dijanjikan di majelis dapat. Itu yang hadir di sini, selain badannya, hatinya ikutan hadir. Kalau hatinya nggak ikut-ikutan hadir, nggak dihitung, nggak terlalu dihitung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita selalu berada dalam kebaikan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita udah terlanjur dihadirkan badan kita di sini, mudah-mudahan Allah hadirkan pula hati kita di sini, insya Allah. Nggak apa-apa Bu ya, walaupun terhalang jaring-jaring. Yang penting kan ibu-ibu bisa lihat saya aja bisa kok lihat ibu-ibu. Walaupun saya dari tadi lihatnya kok mukanya garis-garis ya. Kealang jaring-jaring Bu ya. Ada jaring-jaring di antara kita. Baik, teman-teman sekalian, alasan ketiga kenapa hati kita nih yang harus jadi fokus hijrah kita di atas muka bumi ini, mudah-mudahan kepada kebaikan hingga nantinya Allah hijrahkan menuju surga. Tadi alasan pertama, karena hati adalah raja yang dipatuhi. Kalau hatinya bagus, anggota tubuh yang lain bakalan ikut bagus. Alasan kedua, karena hati adalah pusat pandangan Allah. Allah tuh nilai kita apa-apaan dari hatinya Bu.
Orang sholat yang dilihat hatinya, orang sedekah yang dilihat hatinya. Ini beneran sedekah atau cuman kepengen namanya dicoblos? Gitu teman-teman saya sekalian. Itu yang Allah lihat subhanahu wa ta'ala adalah hatinya gitu. Di mana dia? Ketika badannya mengerjakan ibadah, hatinya ada di mana? Pusat pandangan Allah kepada hati kita. Makanya katanya Habib Abdullah bin Abdurrahman Bilfaqih alaihi ridwanullah, itu ya, yang dapat julukan Al-Faqihil Muqaddam Ats-Tsani alaihi ridwanullah. Beliau teman-teman saya sekalian pernah mengatakan, andai saja lau kana ihtimamak ala wajhikal batin wa huwal qalbu ka ihtimamik ala wajhikal zahir lasalim. Kata beliau, andai saja perhatianmu kepada wajah hatimu sama perhatianmu kepada wajah zahirmu, niscaya kamu akan selamat. Kalau kamu tuh tiap kali gitu ngeliatin hati gitu, bukan cuman ngeliatin muka, ini ada jerawat apa enggak, ini ada kotoran apa enggak, ini ada mohon maaf belek apa enggak, gitu kan ya, gitu ya, ini ada upil apa enggak ya, gitu. Andai saja perhatian kamu kepada wajah hatimu, kok ada suudzon ya saya, astagfirullah, kok saya jadi ngerasa iri sama orang ya, astagfirullah. Andai perhatianmu kepada wajah hatimu seperti perhatianmu kepada wajah zahirmu, maka niscaya kamu akan selamat. Enggak usah lebih, kata beliau, sama ini aja dah, selamat dah kamu. Tapi kan yang sering tuh kan kita perhatian mau wajah zahir lebih daripada kita perhatian mau wajah batin. Yang zahirnya nih kita cuci, kita bersihin, kita sabunin tiap hari, tiap malam kita bersihin, sementara hati kita tuh tega-teganya kita taruhin kotorannya tikus, kita taruhin kotoran kucing, kita taruhin sampah-sampah di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan semuanya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah bersihkan semuanya, insya Allah. Jadi itu teman-teman saya sekalian. Yang ketiga katanya beliau, kata Imam Al-Haddad ya, kenapa kita perlu, kepada kata Imam Ghazali, kenapa kita perlu untuk membersihkan hati kita, menghijrahkan hati kita lebih daripada badan kita? Karena hati adalah tempat segala sesuatu yang indah. Bu, semua yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan yang indah-indah itu tempatnya adanya di hati. Iman tempatnya adanya di mana? Ilmu yang manfaat adanya di mana? Cinta kepada Allah adanya di mana? Rasa takut kepada Allah, takwa adanya di mana? Ikhlas adanya di mana? Syukur adanya di mana? Sabar adanya di mana? Mencintai orang-orang saleh adanya di mana? Hati. Jadi segala kebaikan-kebaikan, hal-hal indah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, itu mayoritas kebanyakannya adalah letaknya di hati. Dan Allah kalau mau turunkan itu, lihat-lihat tempatnya dong. Kayak ada orang nih, orang kaya, lagi orang-orang lapar, beliau bilang, saya besok mau masak makanan yang paling enak. Silahkan ibu-ibu datang ke sini bawa tempat masing-masing. Orang datang nih, semuanya dikasihin. Ada orang datang, tempatnya ada kotoran ayamnya. Dikasih apa enggak makanannya? Nggak dikasih. Terus dia nih yang nggak dikasih, dia bilang, pelit amat sih, saya udah bawa loh tempatnya, kok nggak dikasih? Sedikit sekalian, tahu kan kenapa nggak dikasih? Karena kotor.
bersihin dulu baru nanti dikasih. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ngasih barang-barang bagus, turunnya tuh di hati. Kalau hatinya kotor, kalau hatinya nggak bagus, Allah nggak jadi turunin kepadamu. Bukan karena Allah tidak dermawan, akan tetapi karena Allah melihat hatimu tidak pantas untuk dituruni hal-hal indah seperti itu. Bersihkan dulu hatinya, hijrahkan dulu hatinya. Makanya ada orang hadir ngaji sih bolak-balik, tapi kondisinya nggak berubah-berubah. Tuh kenapa tuh kayak gitu? Ada yang udah pernah haji bolak-balik, umroh tiap bulan, nggak lah ya tiap bulan, tiap tahun. Umroh tiap tahun, haji juga bolak-balik gitu kan. Akan tetapi ya Allah, sama suami orang genit. Begitu kan ya? Ada apa nggak ada? Ada kali ada, ya kan? Misalnya gitu, kamu ngelihat ada orang ibadah sih dia, akan tetapi kok kayak nggak ada asar, nggak ada pengaruh untuk perbaikan kehidupannya. Kenapa tuh? Bisa jadi karena dia ketika mengerjakan ibadah-ibadah tersebut hanya bawa badan, tidak bawa hati. Jadi ketika Allah menurunkan kebaikan-kebaikan, Allah tidak menurunkannya kepada orang tersebut karena hatinya tidak pantas untuk diturunkan hal-hal yang indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu teman-teman saya sekalian. Ada orang belajarnya sih belajar, ngafalin hadis, ngafalin Al-Quran, tambah banyak tahu dalil-dalil ini apa segala macam. Tapi ya Allah, ilmunya bikin dia ibadahnya bukan tambah bagus, tapi tambah bid'ah-bid'ahin orang, syirik-syirikin orang, ngata-ngatain orang, neraka-nerakain orang. Nah kayak dia sendirian yang paling pantas masuk surga. Kayak udah janjian sama malaikat, kayak jadi panitia gitu di akhirat. Ada tuh yang modelannya begitu. Ini kenapa sih kayak begitu tuh? Kenapa tuh? Barangkali karena saat dia belajar ilmu agama, hatinya nggak dibawa ikut serta, atau karena hatinya ada hal-hal yang tidak bagus sehingga Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan ilmu tapi tidak menurunkan kemanfaatannya ilmu. Hanya menurunkan ilmu tapi tidak menurunkan cahaya dalam hatinya. Hanya memberi ilmu akan tetapi tidak memberi hidayah. Yang kata Nabi Muhammad, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang nambah ilmunya tapi nggak nambah hidayahnya, dia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh saja. Seram. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Amin ya rabbal alamin dari hal-hal yang seperti ini. Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. Jadi sekalian, karena tiga hal itu kita harus prioritaskan hati. Kita harus hijrahkan hati. Hijrahnya kemana? Nih, saya kasih tahu. Kamu harus hijrahkan hati sekurangnya kepada tiga hal. Dari dan ke tiga hal. Yang pertama, hijrahkan hatimu dari dosa ke pahala. Dari dosa ke pahala, dari keburukan kepada kebaikan. Gitu kan? Hatinya dihijrahin. Dari yang dosa-dosanya hati menuju kepada bagus-bagusnya hati. Misalnya, maaf, ini terutama buat adik-adik nih, yang demen ngelihat cowok-cowok ganteng. Drakor,
Oh bukan adik-adik doang, oh emak-emak juga. Oke baiklah. Nih ya, yang suka ngelihat hal-hal yang misalnya gitu. Saya tidak bilang bahwa itu haram, enggak. Saya enggak lagi enggak bicara tentang haram-haraman. Yang haram nih kalau sampai masuk ke hati, misalnya gini nih ya. Buat yang belum nikah, misalnya sampai jadi kayak begini. Gimana ya kalau saya kawin sama dia ya? Kalau cowok saya nanti mukanya kayak dia gimana ya? Itu jatuhnya udah maksiat hati deh. Kalau udah kayak gitu, apalagi sampai berantakan nih, mau tidur kebayang-bayang mukanya gitu kan? Udah kalau lagi sholat pun suka kebayang gitu mukanya tuh, hati-hati tuh. Lebih bahaya lagi emak-emak ngelihat suaminya, kenapa dah mukanya gitu amat? Coba aja ya, laki saya nih kayak opa-opa Korea. Kalau kamu hatimu itu terbiasa masuk hal-hal yang sifatnya seperti itu, harus kamu hijrahkan dengan cara selain daripada kamu biasa memasukkan hal-hal seperti itu ke dalam hatimu, ganti juga dengan masukkan yang memang diperintahkan Allah untuk bisa membersihkan hatimu itu. Contohnya ngelihat Al-Quran, contohnya memandang wajah para ulama-ulama Allah. Tapi mandangnya juga mesti benar. Jangan yang cakep banget ya. Sama aja itu mah pindah dari opa Korea ke ustadz siapa gitu. Sama aja. Ustazah terus ngelihat yang benar tuh yang bagaimana? Yang membuatmu mengingat Allah, yang membuatmu tersambungkan hati dengan Allah. Saya ajarin adik-adik, gini nih, kamu kalau ngelihat ke wajah orang-orang soleh, orang-orang alim, ke wajah para ulama Allah Subhanahu wa taala, ini saya ajarin bagaimana saya melihat guru-guru saya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nih kalau ngelihatnya dengan cara seperti itu, setiap kali kamu lihat tuh mata kamu tambah cahayanya, dan itu akan menerangi hati kamu, kemudian perlahan-lahan menghapuskan dosa-dosa kamu melihat kepada keburukan-keburukan selama ini. Ngelihatnya gini, liatin, kemudian kamu tahu wajah ini adalah wajah orang yang pernah memandang kepada orang, yang pernah memandang kepada orang, yang pernah memandang kepada orang, terus sampai kepada Nabi Muhammad. Para ulama-ulama itu dek, kebanyakannya ya, banyakannya. Kalau nggak begini ya berarti menurut saya sih bukan ulama. Kebanyakannya adalah mereka berguru kepada para ulama, yang berguru kepada para ulama, yang berguru kepada para ulama, terus nyambung sampai sanad ilmunya nyampe kepada Nabi besar Muhammad. Maka wajah mereka itu adalah wajah orang yang pernah melihat kepada orang yang pernah melihat kepada orang yang pernah melihat, terus guru-gurunya ke atas sampai nyambung kepada Nabi besar Muhammad. Ya Allah, saya tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, akan tetapi saya berjumpa dengan beliau, sambungkanlah saya kepada Nabi Muhammad. Kamu kalau setiap memandang para ulama dengan berpikir seperti itu,
maka pandanganmu tersebut akan Allah jadikan di matamu cahaya yang turun sampai ke hati, menghapuskan dosa-dosa mata yang telah tertulis di dalam hatimu. Jelas? Atau sekurangnya gini, itu kan panjang sudah berarti talinya ke Nabi Muhammad. Iya, ada lagi tali yang lebih pendek lagi. Ya Allah, saya tidak bisa melihat Nabi Muhammad, jangankan secara langsung, lewat mimpi pun belum pernah. Akan tetapi wajah mereka ini ya Allah, para ulama-ulama kita teman-teman, itu adalah wajah orang-orang yang mereka itu sudah dimuliakan Allah dengan berjumpa Nabi Muhammad. Ada di antara mereka yang secara langsung, atau sekurangnya banyak di antara mereka secara lewat mimpi. Ya Allah, saya tidak bisa berjumpa Nabi Muhammad, sekurangnya saya bisa memandang orang-orang yang telah dipandang dan memandang Nabi Muhammad. Ya Allah, sambungkan saya dengan Nabi Muhammad. Gitu. Itu satu. Itu dua. Tadi kan ya, yang ini mandang Nabi Muhammad secara waktu hidup yang nomor satu tuh kan, terus kan dilihat sama sahabat dilihat sama tabiin terus sampai kepada ulama-ulama yang kita kenal tuh ada talinya teman-teman sampai ke Nabi Muhammad. Nah, kita ikutan nyambung juga tuh talinya lewat nadroh. Terus cara mandang yang lain gini nih. Saya kalau mandang ulama kayak gini, ya Allah, Engkau memerintahkan kami untuk selalu mengingat-Mu. Gak ngerti caranya ya Allah. Nah, yang saya pandang ini adalah orang-orang yang telah mengerti cara mengingat-Mu, menjadikan hati mereka hidup dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Ya Allah, ilmu yang telah Engkau berikan kepada mereka, berikanlah pula kepada kami yang memandang wajahnya. Tularkanlah apa yang Engkau berikan kepada mereka, kepada kami yang memandang wajah mereka. Jadi saya kalau ngeliatin wajahnya para ulama-ulama, apalagi di kota Hadramut, di kota Tarim, itu teman-teman saya sekalian, kalau perkumpulan kumpul banyak banget. Di depan-depan tuh para ulama-ulama kumpul semua. Acara maulidan, acara hataman tuh ulama-ulama sekota Tarim kumpul semua. Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, Sayyidil Habib Salim Asyadili, Sayyidil Habib Abdullah bin Syihabuddin, pada kumpul semuanya tuh ulama-ulama. Jadi kita melihat tuh ya Allah, bintang-bintang semuanya tuh, terang-terang semuanya tuh, muka-muka khusyuk-khusyuk semuanya, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ketika memandang mereka, walaupun dari layar sekalipun, saya akan selalu berpikir seperti ya Allah, hamba-hamba yang itu telah Engkau perkenankan untuk mengenal-Mu dengan sebenar-benarnya pengenalan ya Allah. Dan disinilah Halimah Al-Idrus tidak mengerti apa-apa. Ajarkan kepadanya apa yang telah Engkau ajarkan kepada para ulama-ulama-Mu itu ya Allah. Orang-orang saleh di sisi-Mu. Saya memandang mereka, berikan kepada saya apa yang Engkau berikan kepada mereka. Gitu. Itu kalau caramu seperti itu, maka artinya kamu telah menghijrahkan bukan hanya mata dari memandang kepada yang tidak baik menjadi memandang kepada yang baik, akan tetapi kamu hijrahkan hatimu dari keburukan menuju kepada kebaikan. Hijrahkan hati dari dosa menuju pahala, dari keburukan menuju kebaikan, insya Allah. Dari yang kita nih, maka yang benar jagain hati,
Jangan biarkan kotoran-kotoran hati mengotori hatimu selama ini. Jangan biarkan hasud, iri, dengki, suudzon mengotori hatimu selama ini. Mudah-mudahan kita bisa menghijrahkan hati kita dari kotornya hati menuju kepada bersihnya hati, insya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Banyakin doa itu teman-teman. Itu doa buat ngebersihin hati itu. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah. Tunjukkan jalan takwa kepadanya. Hanya Engkau yang bisa membersihkan hati kami. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Terakhir, hijrahkan hatimu dari kegelapan menuju cahaya dengan cara cintailah cahaya-cahaya, dekatilah cahaya-cahaya. Siapa cahaya-cahaya tersebut? Cahaya yang nomor satu adalah Nabi besar Muhammad. Cahaya-cahaya yang sekarang-sekarang adalah penerus-penerus Nabi Muhammad dari para ulama-ulama